syarat supaya seorang itu hidupnya menjadi lebih baik, value harus tinggi. Nah, apa yang bisa kita lakukan supaya value kita itu semakin hari semakin tinggi gitu? Ya, belajar dalam hidup. Kebanyakan orang ternyata tidak tahu sistem kerja tubuh kita sendiri. Saya pikir orang pada tahu nih cara kerja nafas kita gitu. Padahal kalau kita tahu dan kita pintar akan hal itu, kita bisa kasih trik, kita bisa mencurangi tubuh kita. Kita bisa bikin tubuh kita bahagia gitu. Tanpa harus ada hal yang membahagiakan kamu. Tiba-tiba bisa happy aja. Contohnya ya, sangat mudah. Senyum aja, Mas. Coba senyum. Udah senyum ini. Iya, sekarang kalau senyum berasa nggak kayak mau happy? Iyalah. Padahal belum mau happy kan? Semudah itu memang. Pelajari tubuh kita. Dengan kita mempelajari tubuh kita, kita tambah ilmu, tambah muda, tambah hebat, vibrasi kita bagus, mengundang hal-hal yang baik. Gimana caranya membersihkan kemelekatan dalam berpikir? Gak enakan ke orang takut salah, sikap ke orang yang akhirnya kita selalu merasa orang itu marah sama kita. Apa faktor awal yang menyebabkan pikiran itu terus ada? Itu masuk ke ranah psikologi ya. Mungkin masnya atau mbaknya itu punya problem trauma dari masa kecil di mana dia tidak pernah didengarkan atau selalu disalahkan. Itu biasanya traumanya seperti itu. Dia menjadi orang yang tidak enakan. Itu sebuah psikologi sih, Mas. Itu logikanya seperti itu. Biasanya orang-orang yang waktu kecilnya dia tidak didengarkan atau tidak selalu disalahkan, dia akan selalu berusaha untuk mengiyakan semua orang dan merasa tidak enak dari semua orang. Itu biasanya orang tuanya keras. Baik, Kak. Ini dari Mbak Yayen. Pegal. Bagaimana cara mengetahui bahwa kita sudah bebas dari trauma masa lalu atau mental block? Ya, kita menjadi manusia yang merdeka, tidak karena orang lain, tapi demi kebaikan kita dan semesta kita. Demi kebaikan kita bukan berarti terus kita egois kan? Karena ketika kita menyakiti orang lain, kita nggak akan happy kok. Bagaimana cara kita menyelaraskan diri dengan semesta? Kita selalu selaras kok, Mas. Kita otomatis selaras gitu Kita maksudnya? selalu selaras. Walaupun misalnya kamu merasa diri kamu tidak selaras, kamu selalu selaras. Memang kamu selaras untuk ditabrakin ke gunung dulu. Kamu selaras kalau kamu memang harus kejebur dulu. Kamu selaras kok kamu harus mengalami tabrakan, jatuh, rusak. Karena memang kamu harus mengalami itu semua demi keselarasanmu. Nah, biar teman-teman ini tidak merasa sendiri gitu ya, Kak Dita bisa sedikit share ya tentang titik terberat Ditya Metarani dalam kehidupan itu apa sih sebenarnya? Kalau saya merasa bahwa melihat ada pohon gitu, ketika pohon itu bisa mencapai langit, akarnya itu pasti sangat dalam sekali, pasti mencapai neraka. Pohon akan menjulang benar-benar tinggi ketika akarnya memang benar-benar kuat ke bawah ya, Ya. dalam.